Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paulus Antoni Angga. Nomor induk mahasiswanya 0534000157. Hari ini saya akan menjelaskan aplikasi Sita atau aplikasi yang digunakan untuk melakukan tracking bahan ajar dan mengecek stok buku sesuai dengan perintah tugas 1. Di sini adalah lokasi file dan direktorinya. Ada 4 halaman web yang saya buat, yaitu index. Ini digunakan untuk login. Terus dashboard ini sebagai homepage atau landing page-nya. Terus tracking ini digunakan untuk laman website tracking, untuk tracking bahan ajar. Terus kalau untuk stok digunakan untuk menampilkan stok-stok buku bahan ajar. Terus kemudian ini ada folder aset. Ini isinya logo-logo, mulai dari logo dashboard, logo logout, sama logo dari T. Kemudian ada folder CSS, isinya style CSS, file style CSS. Kemudian ada folder image, ini isinya gambar-gambar dari buku yang nanti akan ditampilkan. Kemudian ada folder script.js, ini merupakan file yang berisi data-data yang akan digunakan untuk login. Terus tracking bahan ajar maupun jumlah stok buku. Nah, sekarang kita masuk ke dalam file index.html. Nah, di sini ada kode HTML untuk laman indeks. Nah, langkah pertama kita buat dulu head-nya. Nah, head-nya ada judul login Sita, terus ada untuk CSS, saya menggunakan CSS eksternal, dihubungkan melalui link. Kode link rel style sheet seperti ini. Kemudian untuk bagian bodinya kita bikinkan class form container. Nah, ini form container ini nanti akan membuat kotak yang isinya ada logo UT, terus di dalam kotaknya ini nanti ada lagi login box, kotak login lagi. Isinya ya ini ada judulnya selamat datang, terus ada form login. Di sini untuk memasukkan input email dan password. Nah, kemudian ada juga tombol login. Nah, kemudian untuk script, di sini ada dua tipe script Java. Ada yang saya menggunakan script eksternal, nantinya akan terhubung ke file script.js. Kemudian ada script Java internal. Ini. Kenapa kok saya pisah? Karena
script JS ini khusus untuk bagian datanya, data seperti nama user, login, nah, seperti ini, terus data bahan ajar, data tracking, ini semua ada di dalam script.js. Nah, kemudian yang ini script internal JavaScript-nya untuk menjalankan aplikasi di halaman indeks. Nah, misalnya seperti ini tujuannya untuk mengambil elemen tombol login. Kemudian script button login.add event listener ini tujuannya untuk menambahkan event, misalnya ada proses klik di tombol login ini, maka dia akan menarik data yang dituliskan di dalam kolom input ini ya, email, password, terus juga untuk menghubungkan ke ini pesan error. Nah, di sini fungsi untuk mencari dan mencocokkan apakah email dan passwordnya sudah sesuai. Terus ini adalah fungsi if. Jika misalnya pengguna ID pengguna seperti email dan passwordnya sesuai, maka dia akan memberikan pesan selamat datang dengan nama penggunanya atau nama usernya, lalu langsung diarahkan ke laman dashboard. Namun jika nama penggunanya tidak sesuai, maka dia akan memunculkan pesan error, email atau password salah. Seperti itu. Kemudian kita beralih ke laman dashboard. Nah, sama strukturnya juga, mulai dari head-nya, kita tulis ujungnya dashboard Sita. Untuk CSS-nya masih sama, menggunakan link, menggunakan CSS eksternal. Nah, ini isi file CSS-nya. Oh ya, di sini tadi ada untuk yang indeks, ini CSS untuk indeks. Nah, ini isi class-nya yang dari indeks ini. Nanti di sini setiap kelasnya bisa diatur, mulai dari font, terus warna background, seperti itu, terus pengaturan posisi teks misalnya di tengah, seperti itu, terus ukuran. Nah, terus ini ada CSS untuk yang bagian dashboard ya, seperti ini. Saya tambahkan navigation bar, navbar di dashboard. Ini di bagian body kita tambahkan navbar, tujuannya untuk memudahkan navigasi berpindah-pindah laman. Kita buat navbar, ada logo UT, terus ada teks sebelah logonya. Nah, ini bagian top menu ada icon dashboard sama logout. Terus untuk bagian navbar bawahnya
Ini ada menu informasi stok bahan ajar, tracking pengiriman, laporan, tracking. Laporan ini ada drop down-nya, tracking progres DO sama rekap bahan ajar. Terus nama history, menu historis transaksi. Sesuai dengan permintaan yang disebutkan di tugas. Nah, di sini ada kontainer untuk menampilkan tulisan dashboard dan beberapa informasi seperti ini. Oh ya, juga ada greeting. Nah, ini. Nanti greeting ini nyambung ke fungsi ini. Fungsi JavaScript-nya tujuannya untuk memberi sapaan sesuai waktu. Misalnya jamnya lebih dari jam 5 sampai mulai dari jam 5 sampai jam 11, maka greetingnya jadi selamat pagi. Kalau jika waktu ada di jam 11 sampai jam 3, maka jadi greetingnya berubah ke selamat siang. Kalau waktunya dari jam 3 sampai jam 6, greetingnya berubah jadi selamat sore. Nah, jika di luar waktu yang disyaratkan, maka dia masuk ke selamat malam. Fungsi if ini. Ya. Nah, kemudian di sini dari greeting ini ditambahkan kalimat sapaan selamat datang dari greeting. Misalnya kalau malam ya selamat malam, tambahkan selamat datang di dashboard aplikasi kita. Begitu nanti tampilannya. Terus kita lanjut. Untuk navbarnya ini juga saya tambahkan seperti link ya. Ini untuk misalnya kalau diklik maka dia akan menuju ke laman yang sudah ditentukan. Misalnya informasi stok bahan ajar, maka dia akan nge-link ke laman stok. Kalau misalnya tracking ya dia akan tracking pengiriman, diklik maka dia akan berpindah ke laman tracking. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke laman tracking. Nah, sini saya masih sama menggunakan format dashboard. Ada navbarnya juga, cuma di sini yang membedakan adalah penambahan menu tracking. Ya. Terus juga ada penambahan CSS internal untuk menu trackingnya, untuk form menu tracking. Terus untuk karena lamannya ini sama sebenarnya seperti dashboard untuk format navbarnya, maka kita juga pakai CSS eksternal, kita linkkan. Nah, di sini masih sama ya navbarnya, nggak ada perbedaan, cuma perbedaannya di menu tracking ini saja, penambahan menu tracking ini. Nah, seperti ini ada input tracking, ini untuk ini label ini untuk menampilkan teks nomor delivery order. Terus input ini nanti akan diisi nomor DO, nomor delivery order. Terus ada tombol cari. Nah, untuk
JavaScript-nya kita menggunakan dua, eksternal sama internal. Yang eksternal tadi karena berhubungan sama data ya, isi data. Lalu ini script internalnya. Nah, sini ada add event listener dan content loaded untuk memuat konten. Nah, ini nanti berhubungan sama tombol cari. Nah, kalau tombol carinya diklik, maka dia akan menjalankan fungsi cari DO. Nah, di sini ada fungsi if. Kalau misalnya dari data yang ditarik ini, data input yang ditarik ini, kalau kosong, dia akan mengeluarkan peringatan masukkan nomor delivery order. Kalau salah, tidak sesuai, maka nomor DO tidak ditemukan. Itu. Nah, kalau misalnya nomornya cocok, maka akan dijalankan fungsi untuk menambahkan info list, menambahkan info ini pada script ini ke HTML. Gitu. Nah, seperti mulai nama mahasiswa, status pengiriman, info-info lainnya. Terus ada juga progress field. Ini tujuannya untuk menampilkan bar status. Nah, bar status ini punya warna masing-masing. Kalau statusnya 0, maka dia akan memunculkan warna merah pada progress field-nya. Nah, ini progress field-nya dia terhubung sama di dalam sini ya, di dalam form tracking pengiriman ini. Nah, ini info list, ada timeline. Oh, terfungsi ini kan ada progress field. Nah, ini nanti setelah ini muncul, ini dijalankan, nanti keluar, tampil. Nah, kalau menunggu barang, warnanya merah. Kalau dalam perjalanan, kuning warnanya. Nah, ini status value-nya, tentukan. 33 ini berarti dari satu bagian bar, kalau bar penuh kan 100%, kalau 33 berarti 33%. Statusnya warnanya merah, kalau 66 kuning. Status value ini seperti apa ya, dia akan mengisi bar. Jadi barnya sepertiga bagian, 2/3, kalau 100 penuh. Nah, kalau statusnya sudah terkirim penuh, warnanya berubah jadi hijau. Nah, terus ini ada fungsi untuk menampilkan timeline. Timeline ini seperti riwayat perjalanan paket. Nanti dia menampilkan seperti itu. Terus sekarang kita beralih ke laman stok.html. Ya, formatnya masih sama seperti dashboard. Kenapa kok dibuat sama? Ya, tujuannya untuk menampilkan navbar ini. Jadi kalau setiap laman ini ada navbarnya, ini akan memudahkan pengguna aplikasi untuk berpindah-pindah laman seperti itu. Ya, ini masih sama untuk navbarnya, hanya berbeda di bagian buku listnya saja. Seperti itu.
Untuk CSS-nya ada CSS eksternal, ada yang internal. Oh ya, untuk tracking dan stok ini kenapa kok CSS-nya saya buat internal? Karena eh, untuk memudahkan saja ya. Karena eh, dua laman ini kan ada form khusus, di mana formnya juga membutuhkan format CSS juga untuk membuat tampilannya menarik. Kalau untuk tampilan utamanya selain form itu ya masih sama seperti dashboard. Saya menggunakan satu file CSS eksternal. Nah, kemudian kita ke scriptnya, ya scriptnya masih sama karena script Java script.js internal ini kan untuk memuat datanya. Jadi kita pakai internal sama kita pakai script eksternal sama script internal ini khusus untuk laman ini. Nah, sini ada event listener, memuat konten, terus dia akan mengambil ini get element ID populis untuk diisi dengan create element ini ya, untuk diisi inner HTML elemen ini mulai dari sampul cover buku, info, kode barang, kode lokasi, nama barang, dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita langsung coba ya. Kita coba aplikasinya. Nah, di sini adalah tampilan dari laman index.html-nya. Ya, kita bisa coba isi ya. Kayak gini, kalau misalnya saya isi salah, maka kalau saya klik masuk, nah muncul peringatan seperti ini. Oke, yang kita coba ya isi dengan data yang sesuai. Misalnya ini nama Agus Pranoto, emailnya agus emailnya agus@ut.ac.id, passwordnya agus123. Tahu paste aja, masuk. Nah, tampil nih, tampil peringatan selamat datang sesuai nama user. Nah, ini adalah laman dashboard-nya. Langsung diarahkan ke laman dashboard jika benar. Kalau salah tadi langsung dapat peringatan. Nah, tampilan dashboard-nya seperti ini. Nah, ini greeting-nya sudah sesuai karena ini sudah hampir jam 12. Jadi selamat malam. Ini kemudian kita coba ke laman tracking pengiriman. Nah, sekarang kita langsung diarahkan ke laman tracking pengiriman. Nah, misalnya ini tadi ada coba kosong. Nah, muncul peringatan masukkan nomor delivery order. Kalau misalnya saya isi salah, misalnya cari, maka muncul peringatan nomor delivery order tidak ditemukan. Nah, sekarang kita coba kita isi dengan data yang
sesuai. Nah, kita ambil ini contoh nomor DO-nya. Nah, salin, cari. Nah, di sini tampil informasi pengiriman. Nah, progress bar-nya seperti ini. Terus riwayat perjalanannya. Ini sudah sesuai dengan data tracking yang ada di script.js ini. Ini sudah sesuai. Ya. Progresnya, statusnya juga masih dalam perjalanan. Nah, sesuai sudah. Oke, kemudian kita coba ke informasi stok dan ajar. Nah, tinggal klik. Nih, muncul buku, mulai dari logo buku, terus informasinya seperti kode lokasi, di barang, nama barang, jenis barang, isi stok. Nah, seperti ini. Nah, terus saya tambahkan juga kan di sini icon dashboard. Tujuannya ya untuk memudahkan kalau misalnya mau kembali ke laman dashboard. Nah, seperti ini. Jadi memudahkan pengguna sih untuk berpindah-pindah laman dengan cepat. Terus saya juga tambahkan icon logout. Jadi kalau misalnya sudah selesai, sudah tidak memakai aplikasi, kita tinggal logout, maka kan otomatis diarahkan ke laman indeks untuk login. Seperti itu. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kalau ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam.